proses penerimaan sebagai kekuasaan dan tanggung jawab dari atasan melalui bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu. Melalui pendelegasian bahwa diberi hak untuk mengambil keputusan dan melaksanakan pekerjaan sesuai batas wewenang yang telah diberikan. Definisi para ahli itu ada Hasibuan tahun 2017. Isinya itu adalah memberikan sebagai pekerjaan atau wewenang oleh delegator pemberi wewenang kepada delegate atau penerima wewenang untuk dikerjakan atas nama delegator. Yang kedua itu ada F. Stoner tahun 1996. Itu adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Unsur-unsurnya ada tiga, itu wewenang monitoring, dua tanggung jawab responsibility, yang ketiga akuntabilitas atau accountability. Nah, di sini ada jenis-jenis wewenang. Yang pertama itu adalah jenis wewenang ini. Wewenang ini adalah wewenang yang dimiliki oleh seorang atasan untuk memberikan perintah langsung kepada bawahannya. Hubungan antara atasan dan bawahannya bersifat vertikal. Contohnya itu seorang manajer produksi memberikan perintah kepada kepala bagian produksi untuk melaksanakan target harian produksinya. Yang kedua itu ada wewenang staff. Nah, staff adalah wewenang yang dimiliki oleh pejabat atau bagian yang bertugas memberikan saran, pendapat atau dukungan teknis kepada pejabat ini. Contohnya itu bagian sumber daya manusia memberikan rekomendasi kepada manajer ini tentang cara meningkatkan kinerja karyawan. Nah, yang terakhir ini adalah wewenang fungsional. Wewenang fungsional adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau bagian tertentu untuk mengatur kegiatan yang bersifat khusus pada beberapa bagian organisasi. Contohnya itu kepala bagian keselamatan kerja memiliki hak untuk mengawasi penerapan standar keselamatan di seluruh divisi perusahaan. Selanjutnya ada delegasi yang efektif. Apa sih itu delegasi yang efektif? Itu adalah delegasi yang dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas baik, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi organisasi maupun pengembangan bawahan. Agar delegasi berjalan efektif, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain yaitu: satu, kejelasan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, kewenangan yang sesuai. Yang ketiga, komunikasi yang terbuka. Pengawasan yang wajar, pemberdayaan dan dukungan. Yang terakhir, evaluasi dan umpan balik. Prinsip pendelegasian menurut para ahli. Menurut dan Ordinal tahun 1991, prinsip pendelegasian antara lain itu. Nah, yang pertama ini ada prinsip skala. Prinsip skala ini menegaskan bahwa dalam organisasi harus ada garis wewenang yang jelas dari atas ke bawah, sehingga setiap bawahan mengetahui kepada siapa ia bertanggung jawab dan dari siapa ia menerima perintah. Artinya, struktur organisasi harus menunjukkan rantai komando yang jelas agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua itu ada prinsip keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Dalam pendelegasian, wewenang yang diberikan harus seimbang dengan tanggung jawab yang dibebankan. Jika tanggung jawab besar tetapi wewenang kecil atau sebaliknya, maka pekerjaan tidak akan berjalan efektif. Wewenang tanpa tanggung jawab bisa disalahgunakan, sedangkan tanggung jawab tanpa wewenang akan membuat bawahan sulit bekerja. Yang ketiga, prinsip kesatuan pemerintah. Setiap bawahan hanya boleh menerima perintah dari satu atasan langsung. Contohnya, tujuan untuk menghindari kebingungan, konflik, dan tumpang tindih instruksi dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat ini ada prinsip akuntabilitas. Prinsip ini berarti setiap orang menerima delegasi wewenang tetapi harus bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya. Meskipun tugas didelegasikan, tanggung jawab akhir tetap berada pada pemberi wewenang atau itu atasan. Yang kelima ada prinsip kejelasan. Segala bentuk pendelegasian wewenang harus dilakukan dengan jelas dan tegas, baik mengenai tugas, wewenang maupun batas tanggung jawabnya. Kejelasan ini mencegah kesalahpahaman dan memudahkan pengawasan. Dan yang terakhir ada prinsip hasil yang diharapkan. Itu visinya adalah pendelegasian wewenang harus berorientasi pada pencapaian tujuan atau hasil tertentu. Setiap bawahan perlu memahami target dan standar hasil kerja yang diharapkan agar pelaksanaan tugas lebih terarah dan dapat diukur keberhasilannya. Selanjutnya ada manfaat pendelegasian wewenang. Yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kedua, mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial bawahan. Yang keempat, membantu atasan fokus pada hal-hal strategis. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi bawahan. Selanjutnya ada hambatan dalam pendelegasian. Yang pertama itu adalah kurangnya kepercayaan dari atasan pada bawahan. Yang kedua, ketakutan kehilangan kekuasaan atau kontrol. Ketiga, kurangnya kemampuan atau pengalaman bawahan. Yang keempat, tidak jelasnya pembagian tugas dan batas wewenang. Yang terakhir itu ada sistem pengawasan yang lemah. Kesimpulan dari pendelegasian wewenang merupakan hal yang penting dalam
manajemen karena mungkin organisasi bekerja lebih efisien dan efektif. Melalui pendelegasian, bawahan dapat belajar, berkembang, dan termotivasi untuk bertanggung jawab. Namun, agar berhasil, pendelegasian harus dilakukan secara jelas, adil, dan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Di slide 10 itu ada pengertian-pengertian menurut para ahli. Salah satunya itu menurut Cons dan O'Donnell. Terus kan ada tuh namanya prinsip skalar. Nah itu pengertian sama contoh dari prinsip skalar itu apa? Jadi prinsip skalar adalah prinsip yang menyatakan bahwa harus ada garis atau rantai wewenang yang jelas dari tingkat manajemen tertinggi sampai ke tingkat terendah dalam organisasi. Artinya, setiap bawahan harus tahu kepada siapa ia bertanggung jawab dan setiap atasan harus tahu siapa saja bawahannya. Rantai komando ini menciptakan jalur komunikasi dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Contohnya itu kan dalam perusahaan ada direktur, manajemen produksi, supervisor, dan karyawan pabrik. Nah, jika seorang karyawan pabrik memiliki masalah dalam pekerjaannya, dia tidak langsung melaporkan kepada direktur utamanya, tetapi harus melalui supervisor, kemudian manajer produksi dan seterusnya sesuai dengan rantai wewenangnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang harus mengikuti garis komando sesuai struktur organisasinya. Terima kasih. Gimana sih cara mengukur keberhasilan hasil kerja dari pendelegasian dalam sebuah organisasi? Jawabannya itu ada 4, yaitu 1. Tercapainya tujuan kerja, hasil konkret. 2. Efisiensi dan ketepatan waktu. 3. Perkembangan kompetensi dan tanggung jawab bawahan. Yang terakhir, tingkat kepercayaan dan kekuatan dalam tim.